Ini Giska. Sejak kecil, tanaman selalu memiliki tempat spesial di hatinya. Bukan hanya karena parasnya yang indah atau warnanya yang mempesona. Tapi Giska selalu takjub pada bagaimana tanaman terus bertumbuh, senantiasa berubah, menyambut mentari pagi. Dari rasa cintanya itu, Giska mengembangkan bisnis bersama tanaman. Seiring perkembangan zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan terus terjadi. Cara berkomunikasi pun tidak luput dari perubahan pesat. Karenanya, kini komunikasi menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi bisnis. Jika sebelumnya interaksi dilakukan dengan tatap muka, kini interaksi dapat dilakukan secara online berkat perkembangan teknologi. Berbelanja pun kini semudah menggerakkan jari jemari di layar smartphone kita. Transformasi digital telah mengubah dunia yang kita kenal dahulu menjadi dunia dengan lalu lintas informasi yang begitu masif. Hal ini menuntut bisnis untuk bergerak cepat, menciptakan cara komunikasi yang efisien dengan pelanggan untuk melangkah lebih jauh. Terus beradaptasi dan menjadi bagian dari transformasi digital, berkawan dengan zaman, dan merangkul perubahan. Layaknya tanaman yang terus bertumbuh, Kiskas percaya setiap bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak maju. Terus beradaptasi untuk menyongsong hari esok. Kami yakin bahwa teknologi dan komunikasi menjadi kunci untuk menumbuh kembangkan bisnis. Melalui teknologi komunikasi, kami hadir untuk membantu bisnis beradaptasi demi menggapai ekspektasi pelanggan. Menghadirkan customer experience terbaik yang berbuah pada kepuasan pelanggan. Layaknya air yang mengalir dari ujung daun hingga akar tanaman, kebahagiaan ini akan terus mengalir dari pelanggan menuju pelaku bisnis. Bertumbuh, berkembang, berbuah. Seperti pohon yang kokoh, Kiskas membantu bisnis untuk terlibat dalam percakapan real-time berskala besar. Menciptakan kolaborasi yang padu, meniadakan kendala jarak dan waktu. Mengubah percakapan menjadi kesempatan, mengganti setiap pesan menjadi senyuman. Kiskas, enabling conversation. Fellow fintech builders, I'm Gavin, CEO and founder of Brick, and through my innovation journey in fintech, I've learned so much from top fintech founders at Buku Warung, Xfirst, and Modalku. We want to help you further on your journey, and that's why we are launching CoLab, a collaboration laboratory for us to experiment and learn from one another. We have so many exciting events lined up for the coming months. Sign up now to secure your slot at these events. See you soon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang dalam acara CX Zone yang kelima. Saya Winnie Anggriani yang akan memandu acara pada hari ini. Selanjutnya, saya ingin menyapa para pemateri yang telah bergabung bersama kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Delta Purnawidiangga selaku CEO and Co-founder of Kiskas, dan Mr. Gavin Tan selaku CEO and Co-founder of Brick. Baik, seperti yang Bapak Ibu ketahui, webinar ini diselenggarakan oleh Kiskas dengan mengusung topik mengenai customer experience atau yang disebut juga sebagai CX. Untuk Bapak Ibu yang belum terlalu kenal dengan Kiskas, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang Kiskas.
Kiskas merupakan platform percakapan multi-channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan melalui percakapan yang real-time dengan konsumen dalam jumlah yang masif. Kiskas juga merupakan partner resmi dari Instagram dalam membantu berbagai bisnis di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan Instagram untuk kebutuhan bisnis mereka. Sejak berdiri tahun 2013, Kiskas telah membantu ratusan perusahaan lebih dari lebih 23 industri di negara. Tema webinar kita hari ini adalah Accelerating Engagement Through Human Technology Collaboration. Pelanggan selalu berasumsi bahwa mereka dapat mendapatkan sesuatu secara instan dan mudah. Hal ini menimbulkan tantangan bagi bisnis dalam menjangkau pelanggan mereka. Salah satu solusi utama bagi bisnis dalam memenuhi keinginan pelanggan saat ini adalah dengan menggunakan teknologi otomatisasi. Bisnis harus dapat memastikan bahwa mereka dapat dengan segera merespon pelanggan mereka. Salah satunya adalah dengan menggunakan bot di saluran komunikasi mereka. Namun, ada kekhawatiran lain, bagaimana jika perubahan ini justru dapat menurunkan peran manusia dalam bisnis. Nah, berkaitan dengan situasi ini, tentu bisnis perlu mempersiapkan kolaborasi antara manusia dan teknologi untuk dapat menyediakan excellent customer experience dalam bisnis mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang strategi bisnis dalam menggunakan teknologi automation, kita dapat mendengarkan pemaparan dan berdiskusi bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Delta Purnawidiangga, selaku CEO and Co-founder of Kiskas, dan Mr. Gavin Tan, selaku CEO and Co-founder of Break. Selain itu, setelah sesi pemaparan dari para narasumber, nanti juga akan ada sesi Q&A, di mana para peserta webinar yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti juga kita akan memiliki hadiah untuk penanya terbaik pada hari ini. Tidak sampai situ saja, nanti kita juga akan bagi-bagi hadiah melalui lucky draw di akhir acara. Maka, bagi para peserta webinar yang nantinya sudah mengisi feedback form, akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan lucky draw serta mendapatkan deck dari kedua narasumber kita hari ini. Maka pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini hingga akhir ya. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke narasumber yang pertama, yaitu Bapak Delta Purnawidiangga selaku CEO of Kiskas. Memiliki expertise pada bidang teknologi, Pak Delta merupakan salah satu founder dari Kiskas yang sudah berdiri sejak tahun 2013. Dan saat ini beliau menjabat sebagai CEO of Kiskas. Halo, selamat siang Pak Delta. Selamat siang, Mbak ini. Halo, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Mungkin tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Kepada Bapak Delta Purnawidiangga, kami persilakan. Sure. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Welcome to my fellow speaker, Gavin. Hi, Gavin. I think this is the first time I meet you. Yes, Hope you hi. are doing well. Ya, dan selamat datang juga untuk rekan-rekan semua peserta CX Zone 5 ya. Insya Allah hari ini kita bakal punya topik yang sangat menarik tentang automation yang nanti bakal kita coba bahas lebih lanjut. Specifically untuk di bagian saya pengen cerita lebih lanjut soal CX automation buat customer engagement. Dan mungkin saya lebih banyak cerita nanti beberapa use cases yang Kiskas pernah handle. Dan dari situ moga-moga bisa jadi diskusi yang menarik. Let's jump to it. So, judul dari topik saya pada pagi hari ini adalah about CX automations. Pada siang hari ini adalah CX automations for customer engagement acceleration. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Delta Purnawidiangga, CEO dan co-founder dari Kiskas.
Saya dulu cukup lama di Singapura ya, di NTU dan sempat di Accenture Technology Solution di Singapura. Dan ini email saya, in case ada rekan-rekan di sini yang ingin mencoba menghubungi, bisa ke email saya di @kiskas.com. Ya, semoga sekali lagi semoga semuanya dalam kondisi sehat. Semoga internetnya juga baik dan lancar. Dua doa ini yang biasanya saya gunakan untuk memulai gitu ya, karena dengan kondisi pandemi seperti sekarang, segala sesuatu menjadi virtual. Yang pertama ada threat dari pandemi itu sendiri, yang kedua ada kondisi network yang mungkin nggak ideal ya. Tapi kita coba run through. Saya pengen memulai dari sebuah quote dari buku Leading Digital yang ditulis oleh Josh Westerman, Didier Bonnet, dan Andrew McAfee, bahwa mereka menyebutkan that transforming customer experience at the heart of digital transformation. Jadi bahwa mentransformasikan yang namanya customer experience itu jantungnya transformasi digital gitu. Dan kita sangat percaya dengan quote ini sih, karena kita dengan mengeksekusi customer experience transformation yang baik, setidaknya ada 3 benefit yang teman-teman sebagai rekan-rekan di sini sebagai perusahaan atau bisnis bisa rasakan dengan implementasi CX yang tepat. Yang pertama tentunya meningkatnya top line. Jadi revenue kita bertambah, as simple as that. Kita growing dengan lebih baik, dan berdasarkan datanya bahkan hanya peningkatan CX yang sedikit itu bisa mengenerate revenue hingga mungkin sekitar 80% buat company dengan $1 billion revenue ya dalam rentang waktu 3 tahun. Selain top line, selain meningkatnya revenue, ini nggak cuma meningkat revenue, tapi kita bisa menjadi lebih premium. Artinya kita bisa meningkatkan revenue dari masing-masing customer kita atau user kita. Dan loyalty-nya juga ikut bertambah di situ. Jadi Great CX include 16% increase in price premium on products and services, dan juga meningkatnya loyalty yang bisa jadi sampai 73% berdasarkan datanya. And lastly, competitiveness, bahwa kita menjadi sangat relevan. Bahwa ultimately customer experience sekarang menjadi pembeda ya, ada true differentiator yang itu membuat kita menjadi lebih kompetitif dengan kompetitor kita, sehingga 5.7 times. Nah, untuk bisa melah lebih lanjut, tentunya kita harus tahu nih sebenarnya customer kita, what triggers the needs for customer experience. Apa sih yang dibutuhkan oleh customer itu sebenarnya, kenapa ada pergeseran dari ekspektasi mereka yang membuat kita kemudian memerlukan untuk customer experience. Setidaknya ada 4 poin yang pengen saya share di sini tentang terkait tren ya, terkait apa yang sebenarnya customer sekarang harapkan dari bisnis. Dan triggernya yang pertama adalah tentang mobile technology. Jadi teknologi mobile sekarang adalah rajanya. Sudah cukup lama sih ini muncul. Tapi peningkatannya semakin lama semakin baik. Sekitar lebih dari 50% traffic website atau internet itu datang dari mobile phones, dan banyak data-data lain yang menurut saya sangat relevan untuk poin ini gitu. Terus yang kedua adalah dengan adanya mobile internet dan mobile phone technology, ini melahirkan yang namanya kita sebut kalau di Kiskas culture of immediacy. Jadi ada ekspektasi dari customer itu untuk segala sesuatunya itu menjadi lebih instan, lebih cepat, lebih cepat selesainya problemnya. Karena dengan adanya constant connectivity itu menjadi way of life-nya dari customer kita sekarang. Mereka segala sesuatunya bisa diselesaikan menggunakan mobile devices dari manapun dan kapanpun. Dan mereka maunya ini bisa selesai dengan secepat-cepatnya. Yang berikutnya yang pengen saya highlight adalah tren terkait social or conversational habits gitu. Dan ini mungkin paling kerasa di Indonesia ya, di mana ternyata berdasarkan datanya jumlah chat apps atau social media apps di dalam masing-masing HP kita itu bisa hingga 4,2 aplikasi gitu. Dan mungkin kalau dicek di HP-nya masing-masing, ini cukup benar ya, at least buat saya jelas lebih dari 4, bisa sampai 6 atau 7, considering berbagai macam sosial media yang ada sekarang.
Yang menarik adalah implementasi tidak hanya untuk personal, tapi juga menjadi ekspektasi personal untuk berkomunikasi dengan bisnis. Berdasarkan datanya, ketika customer di reach melalui chat, mereka 3 kali lebih mungkin untuk melakukan purchase. Dan ya, kalau dilihat dari data yang sama dari We Are Social yang tadi saya quote terkait mobile, dari sekian banyak waktu yang dihabiskan orang di internet, bisa hampir 50%-nya itu di-spend on social media messaging. And lastly, kalau kita ngomongin tentang pandemik ya, ini mengakselerasi kebutuhan untuk transformasi digital itu sendiri. Jadi ini yang kita sebut dengan low touch economy menjadi ekspektasi sekarang. Nah, bahwa segala sesuatu yang bisa didigitalkan atau paling tidak digitally assisted itu bisa dioptimasi untuk mengurangi interaksi fisikal. Ini mencakup salah satunya karena ada adopsi payment yang sangat luar biasa sekarang. Jadi cashless payment menjadi sangat umum di Indonesia, especially dibandingkan sebelum pandemi. Nanti saya yakin Gavin bakal bisa cerita lebih banyak soal financial situations di Indonesia atau di Asia Tenggara ya. Terus selain itu ternyata bukan soal fisik aja, soal interaksi fisik, tapi juga ekspektasi terkait awareness soal healthcare, mental health, dan quality of life. And lastly, yang juga menarik dalam konteks ekonomi, karena kondisinya sekarang sangat virtual, semuanya virtual, awareness terkait cyber security juga meningkat. Orang jadi aware nih ketika misalnya tiba-tiba kita add di sebuah WhatsApp group yang kok kelihatannya suspicious gitu ya, kelihatannya mencurigakan. Atau tiba-tiba ada WhatsApp yang nggak ada di kontaknya, ngirim message, ini nggak jelas ini siapa. Hal-hal kayak gitu jadi pada aware. Dan ini menjadi penting buat ketika kita meng-create customer experience kita gitu, di perusahaan kita masing-masing. Nah ini tadi, jadi mobile, instant and conversational, dan low touch. Saya pengen meng-highlight spesifik tentang sebuah tren yang menarik ya, on top of yang tadi sudah saya share, yaitu tentang conversational commerce atau social commerce. Bahwa semakin banyak orang yang kemudian bertransaksinya itu sekarang menggunakan sosial media on top of the online marketplace or formal marketplace. Berdasarkan data, social commerce itu mengcover sekitar 30-40% dari total commerce market di Indonesia. Yang menurut saya itu sangat signifikan. Gitu. So the rest of conversational commerce tentunya tadi didrive oleh adopsi sosial media yang bisa sampai lebih dari 2 kali dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Facebook dan BCG, 94% Indonesian customer juga mengklaim bahwa mereka bakal lebih mungkin membeli produk dari company yang responsif sebelum melakukan purchase. Dan ekspektasi lain yang muncul dari customer, khususnya di segmen umur tertentu, yang itu membuat social commerce atau conversational commerce menjadi sangat penting. Tidak hanya dari sisi customer ternyata, tapi dari sisi merchant juga meningkat ya. Apalagi dalam kondisi pandemi, offline store atau physical store tidak lagi mungkin. Jadi ada significant increase di query Google misalnya untuk setting up online business. In general ada tiga alasan kenapa pakai sosial media. Jadi pakai Instagram, terus ditambah pakai WhatsApp, atau ditambah pakai yang lain. Gampang setupnya. Terus yang kedua, customers-nya immediately juga banyak, apalagi dari jaringannya sendiri gitu. Terus kemudian faster turnaround. Jadi biasanya sangat cepat untuk kemudian berjualan online di sosial media. Karena nggak harus nunggu disbursement dari platform. Jadi langsung transaksinya dengan kita sebagai merchant, sebagai bisnis. Nah, saya pengen lebih lanjut terkait buat teman-teman di sini yang punya online store atau punya bisnis untuk kemudian mengimplementasi customer experience itu seperti apa. Ini ada beberapa tips yang bisa saya share di sini. Ini berangkat dari experience kita selama di Fiskas.
Kiskas sendiri adalah sebuah platform percakapan kebetulan yang kita membantu memenuhi ekspektasi customer tadi menggunakan kemampuan kita untuk membantu bisnis engage dengan customer mereka at scale. Jadi underlying point-nya at scale. Karena jumlah customer bisa banyak banget dan kita butuh sesuatu untuk bisa scale. Gampangnya dengan sekian banyak kata-kata tadi, gampangnya adalah kita adalah sebuah platform yang menggabungkan dari berbagai macam sosial media yang teman-teman di sini, rekan-rekan di sini juga sudah sangat familiar, baik dari WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, itu digabungkan di sebuah platformnya Kiskas. Yang dari situ kita bisa melakukan banyak hal. Bisa di-handle oleh agent, bisa di-handle oleh chatbot dengan automation, bisa kita simpan data customer-nya, bisa kita analyze performance kita, dan lain sebagainya. So far kita berpengalaman di 23 industri ya, seperti tadi Mbak Weni juga udah highlight, dengan tipe vertikal atau tipe industri yang sangat bervariasi. Dan kita juga continuously melakukan riset untuk memastikan kita selalu paham apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh bisnis untuk menciptakan customer experience yang baik. Sorry, so tips number one. Jadi tips nomor 1 adalah adapt conversational touch points. Apa itu maksudnya conversational touch points? Itu adalah maksudnya mainstream messaging apps as digital touch points. Jadi ini bagian dari otomasi yang harus kita consider, yaitu touch point-nya sendiri itu harus dipilih sebagai bagian dari customer experience kita. Jadi on top of misalnya bikin toko di online marketplace atau bikin website sendiri, pikirkan cara-cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan customer secara efektif. Dan social media dan messaging apps itu bisa menjadi opsi yang menurut saya sangat penting. Tentunya di sini mencakup yang ada di gambar di sini ya, mulai dari WhatsApp, Instagram, ada Facebook, ada Line, ada aplikasi mungkin, ada Twitter gitu ya, dan berbagai macam lainnya yang itu bisa kita gunakan untuk customer experience kita. Jadi sangat nyaman buat customer-nya, tapi bisa sangat scalable. Nah ini yang mungkin jadi pertanyaan, kalau bisa jadi scalable dengan menggunakan sosial media. Nah itu yang pentingnya tadi automation, dan platform Kiskas bisa membantu di situ. Dan yang paling penting atau yang juga penting adalah karena tadi considering internet fraud yang meningkat, memastikan kita punya official account yang tepat itu bisa meningkatkan customer trust. Ya, dan ini bukan pilihan ya, kalau kita nyebutnya ya dibiarkan aja pilihan itu ada di customer kita gitu. Mereka pilih mau datang dari mana. Dari Facebook silakan, datang dari Twitter monggo, datang dari WhatsApp boleh, atau datang dari Instagram silakan gitu. Jadi mereka bisa datang dari mana aja. Kalau kita bisa handle semuanya dengan baik dan scalable, that's our first tips gitu sebenarnya. Jadi consider to add conversational touchpoints. Terus yang kedua, berdasarkan buku The Future, The Customer of the Future, customer experience yang baik berangkat dari employee experience yang baik. Jadi tim kita perlu ready nih untuk bisa menghandle customer yang datang melalui sosial media maupun messaging. Jadi build a team customer centric culture itu menjadi sangat penting. Saya coba run through lebih cepat aja. Tim yang baik adalah tim yang punya customer experience mindset. Artinya setiap keputusan dari perusahaan itu dibuat dengan customer in mind. Gitu. Segala sesuatunya obses dengan customer. Jadi kita memastikan experience baik customer datang dari manapun, kita bisa handle dengan baik dan kita bisa evaluasi. Tips yang ketiga adalah kita harus memikirkan customer experience design yang zero friction, end-to-end. Gitu. End-to-end dari berbagai macam segi ya. Yang pertama adalah end-to-end customer journey. Sebenarnya customer, kita perlu tahu sebenarnya customer datang ke kita tuh buat apa. Sehingga kita bisa mengotomasi proses kita, operation kita dengan lebih baik. Kita bisa mengextend Kiskas misalnya dengan kapabilitas lain seperti payment, CRM, video call, dan lain sebagainya. Dan automations, kita juga implementasi berbagai macam automations yang bisa kita lakukan
supaya experience customer kita juga baik gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut soal automation. Dan juga soal interaksi, apakah interaksi itu datang atau diinisiasi oleh customers atau kita menginisiasi dengan outbound mechanism gitu. Secara otomatis misalnya setiap ada customer yang card-nya ditinggal, kita otomatis mengirimkan message melalui WhatsApp. That's the kind of automations yang bisa kita lakukan untuk outbound. Nah, end-to-end customer journey ini mencakup banyak hal ya. Sedikit aja tentang solusinya Qisqas. Bentuknya kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi kita mulai dari centralizing, reaching to multiple channel, satisfy dengan chatbots. Jadi ada automations di sana menggunakan chatbot. Kita bisa nyimpan customer data, kita bisa mentarget dengan automated scheduling, optimasi dengan evaluasi, dengan analytics yang tepat ya, dan lastly juga integrasi dari video calling. Nah, yang menarik juga adalah kita punya sekarang baru rilis yang namanya App Center, yang itu kita bisa meng-extend berbagai macam automation lainnya gitu misalnya. Jadi misalnya ada payment automations, ada customer data automations, dari misalnya CRM gitu misalnya, atau customer data platform lainnya, atau customer satisfaction survey, dan lain sebagainya. Nah, lebih lanjut tentang automation. Ya, lebih lanjut tentang automation. Tentunya ini jadi pembahasan yang menarik, lebih spesifik ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Automation seperti apa yang make sense. Jadi saya pengen coba lompat ke some sort of use cases yang mungkin make sense berautomations. Yang pertama tentunya chatbot lah. Chatbot against human agent. Gimana kita harus memilih di antara keduanya. Atau saran kita biasanya adalah untuk menggunakan keduanya. Jadi kita mengimplementasikan automation menggunakan chatbot, dan juga kita untuk hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh chatbot. Terus yang kedua, ketika ada hal yang tidak bisa dihandle oleh chatbot, atau handlingnya memang harus personalized dengan human touch, human agent menjadi solusi yang tepat. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan antara fast response dan personalization. Tips kami adalah untuk mengimplementasi yang namanya chatbot ini dengan phases ya, jadi jangan sekaligus gitu. Jadi kita bisa melihat dari end-to-end customer journey mana yang kemudian bisa kita otomasi, mana yang bisa kita consider sebagai implementasi penting dengan chatbot, misalnya hal yang sifatnya transactional, ngecek hasil logistik misalnya, atau hasil payment, atau melihat status, dan lain sebagainya, itu bisa sangat cepat dan customer bisa dapat data itu dengan cepat gitu, tanpa harus ngobrol sama human agent. Kita juga bisa optimize experience-nya. Lebih lanjut sebenarnya bahwa automation itu tidak hanya soal chatbot dan sinergi yang dibutuhkan antara human dan chatbot, tapi juga sebenarnya ada banyak yang bisa kita bangun sebagai bentuk automation. Kita menggunakan biasanya Comprehensive Application Programming Interface atau API, dan sekarang ada platformnya kalau di Qisqas namanya Qisqas App Center, yang nanti setiap developer atau setiap publisher bakal bisa publish add-ons terkait automation atau yang lainnya. Ini nanti bisa bikin automation untuk notifications misalnya. Jadi saya cerita use case-nya di salah satu klien kita, ketika ada proses tertentu bisa men-trigger notification. Atau automated tagging misalnya. Jadi tagging menjadi penting, kita pengen tahu customer kita ngapain sih di setiap session-nya. Nah, tagging ini bisa kita manfaatkan. Jadi setiap ada session baru, kita tag session itu dengan tagging automatically berdasarkan trigger sesuatu. Atau bisa jadi automated routing atau escalations. Jadi ketika ada customer datang, siapa sih yang harus handle? Oh, profilnya seperti apa? Oh, dia gold customer kita. Berarti our priority queue has to be activated, dan ini bisa di-assign ke agen tertentu yang memang ready untuk menghandle our gold customer. Dan banyak lainnya, termasuk customer data integration. Jadi otomatis setiap datang ke sosial media itu terintegrasi dengan yang datang dari luar sosial media, misalnya offline event atau dari toko kita dan lain sebagainya. Ada data customer data integration yang bisa kita otomasi.
Jadi insight-nya adalah jangan lupa adalah customer-centric culture dan membuat customer experience design yang zero friction. Lastly, saya pengen cerita beberapa use cases. Yang harapannya ini bisa meng-highlight lebih baik gimana sih customer experience itu bisa diimplementasikan dan beserta automation-nya. In general, saya pengen cerita ada 3 use cases. Yang pertama itu general customer service atau customer engagement ya. Jadi customer datang dari mana-mana, kemudian dia bisa masuk ke channel, ada channelnya bisa datang dari mana aja, bisa datang dari iklan, bisa dari aplikasi, website, atau sosial media yang ada. Terus ada chatbot proses yang mengotomasi proses tertentu, biasanya bentuknya routing misalnya, atau qualification dari list tersebut. Terus habis itu di handover ke human, dan human kemudian memfollow up sampai ini selesai. Case yang kita pengen tunjukkan di sini ada di salah satu largest transportation company di Indonesia, namanya Bluebird. Mereka menggunakan platform multi-channel di aplikasinya mereka, di website-nya mereka, dan di WhatsApp ya. Dan nanti bakal berkembang juga mungkin ke sosial media lainnya seperti Instagram. Dengan itu, customer-nya kemudian bisa melakukan banyak hal, mulai dari ordering Bluebird, komplain, atau hal-hal lainnya ya. Jadi aduan ini ada kelihatan ya. Jadi kita bisa order layanannya dari Bluebird itu sendiri melalui WhatsApp misalnya, dan kita juga bisa melakukan customer service di sini, customer support. Misalnya ada aduan. Case yang kedua adalah spesifik ketika kita punya online shop dan kita pengen seamlessly integrating beberapa prosesnya dengan platform gitu, dengan chat, dengan sosial media. Nah, ini case yang pengen saya highlight ada di Kino. Kino salah satu perusahaan consumer goods di Indonesia ya, yang punya banyak, menaungi sekitar puluhan brands. Dan mereka menggunakan Shopify untuk e-commerce. Yang mereka lakukan, yang mereka implementasikan adalah ada beberapa dari Shopify Events yang itu kemudian diintegrasikan dengan notifikasi gitu. Jadi secara otomatis, contoh di sini specifically, ketika ada customer yang dia udah check out, tapi dia udah add to cart, tapi kok nggak check out gitu ya, nggak menyelesaikan transaksinya sampai selesai. Nah, itu bakal di reactivate menggunakan WhatsApp secara otomatis gitu, berdasarkan cart abandonment-nya mereka. Dan ini membantu mereka untuk mengurangi cart abandonment rate-nya mereka. And lastly, use case yang ketiga yang pengen saya share adalah tentang automation terkait conversational commerce gitu. Bagaimana kita bisa secara otomatis either mempersiapkan order atau melakukan order langsung dari chat. Use case-nya ada banyak di Kiskas, dan ini lagi sangat booming ya, chat commerce atau chat and shop gitu. Jadi orang chat bisa langsung beli gitu. Satu yang pengen saya highlight di sini adalah implementasi di salah satu enterprise otomotif terbesar mungkin di Asia Tenggara, namanya Star International, yang mereka menggunakan platform seperti Kiskas untuk men-scale qualification leads-nya mereka dengan automation. Automation-nya di mana? Automation-nya ada di sini nih gitu. Tentunya automation-nya ada di banyak komponen. Salah satu yang bisa saya highlight adalah di chatbot. Yang mereka menggunakan chatbot untuk menghandle proses kualifikasi dan menghandle pertanyaan-pertanyaan yang umum. Hingga benar-benar leads-nya itu firm, correct, qualified, dan mereka kemudian bakal melakukan assignment ke tim sales yang tepat. Dan itu nge-boost atau membantu mereka untuk mengeksekusi sales melalui online. Untuk jualan motor ya ini konteksnya. Ya itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan looking forward for a discussion nanti bareng Gavin juga. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman, silakan di Q&A. Saya kembalikan ke Mbak Wani. Terima kasih Mbak Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Delta atas pemaparannya. Semoga materi yang diberikan bisa memberikan insight baru bagi para hadirin mengenai topik acara pada hari ini ya. Memasuki agenda berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan materi lebih lanjut yang tidak kalah menarik dari Mr. Gavin Tan. Thanks, Winnie. Baik, mungkin saya akan bacakan sedikit mengenai Mr. Gavin Tan yang berpengalaman lebih dari 3 tahun dalam bidang finance. Gavin Tan juga telah mendirikan startup fintech dan saat ini menjabat sebagai CEO of Break. Hello, good afternoon, Gavin Tan. How are you? I'm good. Thanks so much for Okay. inviting me, Winnie. Okay, maybe without further ado, we can jump right in. Mr. Gavin Tan, the floor is yours. Thank you. So first of all, thanks, Winnie, and thanks, Delta, for inviting me to your webinar to be able to share all this with our joint audience. Really glad to be here and looking forward to the Q&A later. Also learned a lot from Delta's presentation earlier about having a customer, a CX mindset, and chat automation, etc. So I'm here today to talk a bit about how we can possibly accelerate engagement in all of your products and apps through human-centric APIs. But before I dive into the topic, maybe a quick introduction about myself. Firstly, I will be giving the presentation in English. Apologize for that in advance because my Bahasa is still very bad. And I'm Singaporean, but have been living and working in Indonesia the past couple of years. Some background on myself, I have been in the fintech space for the past 6 to 7 years, helping scale high growth fintechs across Southeast Asia at companies like Ujibo in Myanmar and Thailand, and then later Aspire, the first SME neobank for Southeast Asia in countries like Singapore, Indonesia, and later on we expanded to Thailand and Vietnam as well. Through my journey, I noticed a lack of good APIs for fintech innovators, product builders like yourself to easily launch new fintech features, great fintech apps. So we decided to build Brick together with the team we have today. And I will share more about what we are building later. So in today's presentation and quick sharing that I have for everybody, I really have 3 main points to share with you guys. Firstly, I wanted to share about a trend globally and also in Indonesia, where we are seeing consumers increasingly preferring digital experiences. Okay? And once we identified the trend, we then ask ourselves, what are consumers really looking for when they ask for a seamless digital experience? And the third thing I'll be talking about is having identified the trend, identifying what users really want, then we ask ourselves how we can easily supercharge apps with a seamless digital experience. So let me dive into these points now. So this should be fairly obvious by now globally, where we see consumers increasingly having a preference for digital experiences. But the extent to which consumers have such a preference might not be clear. So the team at Brick dug into some research, and we saw that more than 63% of people globally now manage their finances using a virtual assistant. And not just young people, but we also see that millennials, Gen X, baby boomers, most of all these generations have a preference for applying for a financial product digitally. Right? We can see this first 3 lines here. Right? And in the early days, a lot of the initial digital experience products were focused on the top of the funnel, digitizing signups, digitizing eKYC. But today, consumers' expectations have gone beyond that. People now want an end-to-end, fully digital experience, where not only the sign up, not only the document submission and signing is digital, but
everything, their full experience from signing up all the way to getting the product, making claims after product service. People want it to be digital. People want it to be instant. And this trend is not just happening globally. We are also seeing this trend gaining momentum in the recent years in Indonesia, right? And especially in financial services. So what we have seen in some of the early financial fintech products in Indonesia is a huge adoption of e-money in Indonesia, and also a huge adoption of fintech lending products in Indonesia. Now more and more fintech products are coming up in stock trading, investment, savings, so on and so forth. And this trend will continue over the next couple of years. So now that we have identified this trend, we dug deeper and asked ourselves, what do consumers really want when they say they want a digital experience? And through the course of supporting our partners and clients at Brick, we did thousands of end user interviews with consumers. And these 3 points kept repeating themselves. People constantly tell us that they want an instant experience. They want things to be fast. They also say they want things to be personalized. They don't want a cookie cutter standard product that everybody is getting. And the last thing is consumers constantly say that they want things to be seamless. They want a connected experience. They don't want to open the fintech app, then have to leave to get some documents and come back again, right? So now let me tell you a bit, and let's dig deeper a bit into what each of these things mean. What do consumers really mean when they say they want things faster? What do they mean when they say they want things more personalized? What do they mean when they say they want things more connected? Right? So an example, a classic example of what consumers mean then when they want things faster, we have seen it happen in the fintech lending space. So before fintech lending was a thing, think back 3 years or 5 years, it was a huge and cumbersome effort to be able to even apply for a loan. So before P2P lending, fintech lending, popular brands like Modalku or Adakami were around. Before I could apply for a loan or you could apply for a loan, we first have to retrieve our physical documents, typically go to the bank branch to submit it or scan it and upload it. Then that's when credit assessment begins. And typically, because all the documents are manual, a human has to sit there to assess all these documents manually. Credit assessment will take anywhere from 3 to 7 days. And only after 7 days, you will get the result. Hopefully you get approved, but sometimes you get rejected. And you have to start the process all over again. But the earliest would be 7+ days before you can even start drawing monies from the loan. Today, consumers expect something completely different and instant, in fact. People want to be able to download an app, make the application, the sign up instantly, get credit scored instantly, and get their loan disbursed to them and be able to use the monies in the same day. Right? So this is what customers mean when they say they want things faster, they want things instant. And the next point that the customers often bring up is they often tell our clients they want things to be personalized. They don't want the standard product that might not fit their needs well. So in the past, think of an insurance product, or even my own current insurance product. There's so many items in the insurance policy, A, B, C, D, E, F items. And often I might buy the insurance because I only need the first 2 coverage items in the product. That's hospitalization A and dental B. And I don't need C, D, E, F, G. But I'm still paying for all these products. So what customers mean when they say personalization is they hope to be able to have things customized to their needs. So if they only need A and B, they only pay for A and B. If they only need items D and E,
in a certain policy, they only pay for items D and E. And ideally, these targeted recommendations are also made to them in a seamless manner, not that they have to fill in very long forms, do multiple consultations before they can get the right product recommended to them. Right? And that brings me to my the point that users often bring up, that they want things connected, they want things seamless. That applies to the insurance point I was talking about earlier, but it also applies to many other financial products. For example, our day-to-day banking that we have to do. So imagine if you wanted to apply for a card or you lost your card previously. Often you have to go to the bank branch, fill in a thick stack of forms. I had to do it myself recently. And then submit the forms, wait for the processing. You get your card mailed to you and get the PIN mailed to you separately to activate the card a couple of days later. Very tedious process. Instead, what should have happened is you should be able to apply for a new card or a replacement card in the app or online. And you shouldn't have to fill in a thick stack of forms because the bank already has all this information about you. So what customers really want is a simple request based on information the bank already has, and they get a physical card quickly, or sometimes now even a virtual card that can be issued instantly and customers can start using it instantly. So I've talked a bit about what customers really want when they say they want a seamless digital experience. We talked about making things instant, making things connected, making things personalized. Right? And now some of you might be asking yourselves, yeah, all these sounds really good, but how do we implement it into our current product, our current app, so that we can easily start offering a seamless digital experience to our end users? Great news. It used to be really hard to build all these different features, seamless experience yourself. But today we are entering the age of the API economy, and digital transformation has never been so easy. So with APIs, what every product builder today will be able to do is easily supercharge their app with different API plugins. Things like a payments API, a data API, which a company, an open finance company like Brick can support you on. Or if you want to supercharge your customer support experience, your chat experience, you can easily leverage an API that Kiskus might provide to you, and you can plug into your product. So this was what I was talking about earlier. In the past, if you want to build a new feature, you might need to build all the different individual connections yourself. For example, if you want to build a payments disbursement or a payments acceptance feature, you will have to connect with bank A, bank B, bank C, D, E, F yourself. But today with unified API partner, all you need to do is connect with that one API partner, and you'll be able to instantly access the tens or hundreds or thousands of different partners that are already connected to the API partner. So now each feature is just one plugin, one API connection. And these are some of the things that today Brick can help you with. Just to summarize everything, today we offer 3 different product suites: a data API, a payments API, and also a verification API. And these are some of the typical use cases we help with: credit scoring, onboarding, bookkeeping, wealth management, so on and so forth. Okay. So today we have looked at 3 different things: an increasing trend globally and in Indonesia of customers preferring a digital experience. We also looked at what customers really mean when they say they want a seamless digital experience. They want things instant, they want things personalized, they want things seamless. And then
we looked at how we can easily supercharge all our apps with easy API plugins to instantly increase engagement of your end users. So that's what I have to share with everybody today, and look forward to discussing with you guys more on these topics in the Q&A. Thank you so much. Okay, thank you, Mr. Gavin Tan, for your presentation. Sebelum kita memasuki ke sesi Q&A bersama Mr. Gavin Tan dan Pak Delta, perlu diketahui bahwa peserta webinar dapat mengisi link feedback form yang telah kami bagikan di kolom chat, atau juga dapat di-scan melalui QR code yang ada di layar. Bagi peserta yang mengisi feedback form, berkesempatan untuk memenangkan hadiah yang akan diundi di sesi Lucky Draw pada akhir acara nanti. Dan bagi peserta yang mengisi feedback form juga berhak mendapatkan deck presentasi dari kedua narasumber kita hari ini. Namun, tidak hanya itu, masih ada juga hadiah untuk penanya terbaik hari ini dari sesi Q&A setelah ini. Karenanya, bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, namun sebelum memulai sesi Q&A, saya juga mau memberikan pengumuman spesial bagi Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka membantu bisnis Bapak Ibu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan Messenger API for Instagram, Kiskas mengadakan program gratis selama 90 hari untuk Messenger API for Instagram. Kedua layanan ini memungkinkan puluhan agent customer service mengakses pesan konsumen yang masuk ke DM Instagram secara bersamaan tanpa perlu login ke akun Instagram Bapak Ibu. Messenger API for Instagram dan Kiskas multi-channel chat juga dilengkapi dengan serangkaian fitur yang dapat meningkatkan kecepatan respon para agent customer service, meningkatkan customer satisfaction, serta menyediakan data dan analytics yang dapat membantu Bapak Ibu mengevaluasi customer care bisnis dalam memahami konsumen secara lebih baik. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, bisa mengunjungi website Kiskas di www.kiskas.com atau mengklik link yang sudah dibagikan di kolom chat. Nah, berikut tampilan dari website kami. Bapak Ibu juga dapat mengetahui lebih lanjut mengenai Messenger API for Instagram pada situs tersebut. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik, Bapak Ibu cukup mengisi form yang tersedia seperti memasukkan nama perusahaan, dan nomor WhatsApp, lalu klik request demo dan free trial. Baik, mungkin kita tidak perlu menunggu lama lagi ya. Kita langsung saja masuk ke sesi Q&A. Kepada Bapak Delta dan Mr. Gavin, saya persilakan untuk bergabung kembali dengan saya dalam sesi ini. Dan bagi para peserta webinar yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Baik, ini sudah ada pertanyaan pertama dari Bapak Denny Rizky dari PT Wisma Kartika untuk Pak Delta. Tadi dijelaskan terkait tips-tips yang dibutuhkan untuk meningkatkan customer experience. Yang mau saya tanyakan, jika hal tersebut sudah dilakukan, adakah hal lain yang dibutuhkan untuk memaintain customer supaya tetap stay pada brand selain dari sisi digital platform? Boleh dijelaskan Pak Delta, silakan. Oke, makasih Mbak Weni. Terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Menurut saya sangat menarik ini pertanyaannya dari PT Wisma Kartika ya. Pertanyaannya justru setelah kita udah implementasi customer experience dengan beberapa tips yang tadi saya share, misalnya atau Mas Gavin sudah share, apa sih yang kita butuhin kemudian untuk bisa memaintain customer kita? Ini cukup menarik karena kembali tadi salah satu topik yang saya highlight tentang membuat strategi tadi adalah memastikan kita aware sebenarnya end-to-end customer journey kita itu seperti apa. Nah, salah satu yang biasanya ada 3 nih customer journey. Jadi ada pre-sales, jadi sebelum sales itu terjadi. Jadi misalnya mereka nggak di iklan kita, mereka nggak discover website kita atau sosial media kita, terus mulai tanya-tanya, ya belum beli gitu. Terus yang kedua adalah proses jualannya itu sendiri. Jadi misalnya mereka ngeklik link buat payment, bayar pakai Brick, dan seterusnya itu jadi possible. Terus ketiga adalah post sales. Setelah sales terjadi dan kita pengen memaintain relationship atau bagian dari yang kita jual adalah layanan itu sendiri. Nah, ini mungkin yang saya anggap ditanya oleh Pak Denny ya, bahwa ketika post sales
itu sangat penting justru untuk kita bisa memaintain customer experience kita untuk di ranah digital experience-nya. Karena tadi biasanya untuk aduan, komplain, itu juga bisa muncul setelah sales terjadi. Justru bahkan muncul setelah sales terjadi. Dan customer bisa dibilang sekarang nggak mau tahu kondisinya saya udah beli barangnya. Mereka kemudian nge-raise company ini di sosial media juga atau di chat juga gitu. Dan kemudian mereka komplain dari situ. Kalau tidak kita handle dengan baik, ini bakal churn, bakal kemudian dia nggak pakai lagi. Kamu nggak beli lagi deh. Terus yang kedua, dia beli kompetitor kita. Yang ketiga, ini jadi bad experience buat kita. Maksudnya bisa jadi dia kemudian menyuarakan ketidakpuasannya dia di ranah-ranah publik, yang ini gampang banget sekarang, dan kemudian menjadi buruk untuk perusahaan kita stigmanya. Itu dari sisi digital platform mungkin. Kalau saya lihat kalau dari sisi non-digital platform, menurut saya yang paling penting adalah memastikan sinergi antara digital platform dengan channel-channel interaksi kita lainnya nih, Pak. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu memastikan ada konsistensi nih. Misalnya kita punya toko offline gitu misalnya, terus ada toko digital. Gitu. Kita harus tahu bahwa ketika ada orang masuk ke toko kita, itu mereka juga pernah interaksi nggak di toko online kita. Atau sebaliknya, mereka datang ke toko online kita, mereka punya history nggak dengan toko offline kita. Hal-hal gini yang bisa kita bangun dan perlu kita bangun sebenarnya. Jadi nggak cuma digital experience, tapi juga physical experience-nya. Gimana kita bisa menghandle itu. Yang kedua yang mungkin cukup umum ya, bisa diimplementasikan di berbagai macam use case, adalah tentunya selalu berinovasi dengan produk-produk yang baik. Jadi customer retain ketika banyak problem mereka bisa terselesaikan oleh sebuah perusahaan. Jadi mereka bakal kembali tuh, oh ternyata sekarang ada layanan ini, oh sekarang ada produk seperti ini di sini. Dan mereka akan kembali karena kita udah pernah menyelesaikan problem mereka di hal lainnya gitu. Jadi selalu berinovasi dan selalu menyelesaikan problem customer kita, itu bisa menjadi tips yang kedua mungkin untuk especially outside of digital platforms. Itu mungkin Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Delta. Maybe this is the second question is for both of the speakers. This is from Alena. She is asked that considering that nowadays everything is fast and instant, but somehow we are facing the risk of that, especially about data and privacy. So how can the human technology collaboration keep the consumer data safe? Maybe we can start with Mr. Gavin Tan. Thanks so much for the question, and thanks, Wendy. Instant doesn't mean that we have to compromise on data privacy and data consent. Maybe let me say that first. What is most important, I believe, in data privacy and data consent is informed consent of the end user and the customer. So, firstly, any company that's collecting data should tell the end user that we are collecting what data they are collecting. So they are collecting your identity data, your transactions data, your maybe personal financial data, and then tell you, once that's done, they tell you what types of data they're collecting. Then they should tell you how they're using the data, right? And then maybe the final piece is if there is any complaints or if you want to have that data retracted, they should tell you who you should contact to make that request. So this is what is meant by informed consent. And I think once informed consent is given, then people know what they are sharing, and that's how we can have the data privacy, data consent issues covered. So all this can happen instantly. It doesn't have to take days. It can be a very comprehensive page with a checkbox where people agree to give consent to these data that they're sharing. Oke, thank you Mr. Gavin. Mungkin selanjutnya bisa Mas Delta, silakan Mas. I think Gavin has given already the answer. And Gavin has a lot of background.
Anyway, mungkin sedikit nambahin kali ya, Bu Alena ini, bahwa saya setuju banget dengan Mas Kevin tadi bahwa fast dan instan justru jangan pernah meninggalkan security and privacy gitu. Jadi dan ini true atau benar bukan hanya dalam konteks percakapan dengan bisnis gitu, tapi juga persaingan personal juga seperti itu gitu. Jadi hampir semua messaging platform yang ada atau social media platform yang ada itu pasti punya sophisticated dan kompleks dan complete data and privacy policy. Yang itu sebenarnya bisa kita baca, dan kalau kita memang pakai platformnya, ini harus kita share, ini yang bakal datanya bakal dipakai seperti ini. Termasuk ketika misalnya nanti digunakan untuk misalnya targeted advertising, itu juga bagian dari yang kita kasih ke mereka sebenarnya. Itu tergantung jadi kita dengan understanding kita untuk bisa menghandle itu. Tapi datanya itu sendiri itu sesuai dengan informed consent atau privacy policy yang sudah di-setup oleh perusahaan tadi gitu sebenarnya. Sama juga dengan komunikasi dengan bisnis gitu ya. Misalnya menggunakan platform Kiskas gitu, ya sama. Kiskas sebagai ekstensi dari messaging dan sosial media tadi, itu kita under strict regulation juga, diikat oleh perjanjian kita dengan penyedia channel tadi, misalnya WhatsApp atau Instagram gitu ya. Mereka punya privacy policy yang itu di-extend ke partnernya, dalam hal ini Kiskas. Yang kita juga harus fulfill itu. Dan kita bakal diaudit, bakal dicek lebih lanjut. Dan perusahaannya sendiri, penyedia solusinya, biasanya juga punya set of privacy policy sendiri yang dia buat dan dia komit untuk bisa penuhi gitu. Nah, gimana kita percaya komit atau enggaknya gitu biasanya. Nah, ini biasanya ada globally acknowledged certification ya, yang sebenarnya bisa kita lihat juga, cek juga dari penyedia layanan apapun, sebenarnya sebaik apa dia menjaga data dan privasi kita. Ketika dia bilang nggak pakai, bener nggak sih nggak dipakai gitu. Jangan-jangan bohong gitu sebenarnya. Nah, itu ada audit prosesnya. Kalau dia teraudit proses seperti itu yang globally acknowledge, ya berarti itu seperti itu gitu. Udah ada yang audit, dan auditnya independen ya dari luar terkait data and privacy. Contoh yang paling umum misalnya di Asia Tenggara itu namanya ISO 27001. Jadi ISO 27001 itu tentang information security management. Jadi bagaimana sebuah perusahaan memanage data-data sistem informasinya dia. Nah, itu salah satu indikator sih. Jadi banyak penyedia finansial, kalau salah finansial kayaknya diharuskan punya ISO 27001. Kiskas kebetulan juga certified ISO 27001 karena kita juga aware yang namanya data percakapan di sosial media dan di messaging itu sangat-sangat critical and sensitive. Kita pengen protect itu. Itu mungkin. Oke, terima kasih Mas Delta dan Mr. Gavin Tan. Ini ada pertanyaan menarik dari Bapak Sagom untuk Mas Delta sepertinya. Apakah platform Kiskas ini untuk membuat customer experience lebih besar diperuntukkan untuk perusahaan besar? Apakah seperti UMKM yang baru mulai berdigitalisasi juga bisa ya? Ya, pertanyaan menarik nih, Pak atau Bu Sagom ya. Apakah platform Kiskas hanya untuk at scale gitu misalnya? Sebenarnya tadi bahwa platform Kiskas adalah untuk menghandle percakapan atau customer engagement at scale, itu lebih ke apa yang kita percaya customer kita bisa capai dengan implementasi yang baik. Jadi bakal mencapai target seperti itu. Dan tidak ada salahnya atau kita tidak mencegah ketika misalnya dari awal sejak mau memulai gitu sebenarnya bertransformasi digital atau mendigitalisasi itu sudah mengadopsi platform Kiskas gitu sebenarnya. Jadi biasanya kita advice sebenarnya tergantung channelnya. Jadi channel interaksinya di mana Pak gitu. Khususnya untuk para UMKM kita recommended sih untuk memulai dari misalnya Instagram. Tadi kebetulan ada promo dari Kiskas, mungkin bisa di-consider. Free 90 days, kita bisa automate nih beberapa proses
yang ada di Instagram interaction kita. Dan Instagram tuh menurut saya salah satu cara yang paling gampang untuk UMKM memulai ya. Jadi tinggal bikin profil Instagram, katalognya ada di situ, iklan di Facebook Ads platform, terus ketika ada order bisa langsung dihandle pakai Kiskas dan diotomatis pakai Kiskas ke depannya. Baik itu orang yang menghandle cuma satu, dan insya Allah kan berkembang tuh. Jadi nanti ada 5 orang yang menghandle, 10 orang yang menghandle, 100 orang yang menghandle, itu bisa di scale jadinya mengikuti Kiskas. Gitu. Jadi Kiskas secara bisnis model juga mengikuti itu sih. Jadi ada paket yang kecil banget, mulai dari 5 customer service agent sampai bisa ribuan gitu sebenarnya, sesuai dengan kebutuhan growth atau pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Gitu sih Pak Sagom. Kedepannya sih kita pengen banget punya lebih banyak solusi-solusi untuk UKM-UKM mikro ya, yang misalnya bisa jadi bentuknya spesifik notification service gitu misalnya, yang memang pengennya ketika ada order pokoknya dapat notifikasi aja atau yang lain sebagainya. Nah itu kedepannya harapannya kita bisa lebih banyak memberikan produk atau layanan untuk UMKM secara umum. Yep. Oke, terima kasih Mas Delta. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Maybe this is for Mr. Gavin. This question is from Mr. Hari from Nirwana Charisma. Hi Gavin, I have 3 questions. 1. Can Brick Open API also used for eKYC process? And the question number 2, any experience providing service for some automotive leasing companies and connect their database seamlessly with domestic banks? And the third question is, any AI function implemented during the process of simultaneously seamless connection with the clients? How about that? Mr. Gavin, yeah. Okay. When I get to the third question, I sort of forgot the first question already. Can we go question by question? The first question is. Okay, maybe I'll go through the first question. Can Brick Open API also used for eKYC process? eKYC, multi-finance, and the last question was the AI question. Yeah. So yes, we are more a financial API aggregator right now, doing data aggregation and also machine learning, data science models on top of these data. We do have some products for eKYC, although we are not specialized in that right now. Things like identity verification, Dukcapil checking, we do have that. So do visit our website. We have, I believe, a landing page on that in the use case or product page. And our API docs are also fully public. So you can take a look. You can get API keys immediately, start testing it immediately. On the second question, whether we help any multi-finance companies and to be seamlessly connected with banks. Yes, we do. Multi-finance right now is not a large customer segment for us, frankly, but we do serve some of the a handful of multi-finance companies, including one in the top 5 multi-finance, specifically on motor vehicle loans and also other smaller consumptive product loans. And for the last question, I guess I already alluded to it a bit earlier. Yes, we do, maybe not so much AI, but we do run some machine learning data science models on top of the raw data that we help process to, and the main purpose is really to help our clients get instant actionable insights from the data. Because imagine if now you're connected to many different data sources, you have so many users, what do you do with so much raw data? So what we do is we build income identification, recurring debt identification type APIs
smart categorization type APIs to help our clients make sense of the data. Okay, thank you, Mr. Gavin. And maybe this is the next question for Mr. Gavin from Ibu Shafira. How can we increase consumer trust to use the application that we integrate with payment API, because the data related to the payment activities tend to be more private and high risk? How we can increase consumer trust? I think certifications is one. Certifications and licensing is one. And then let me share more about it later. And then the other question is related to data. I think informed consent is what is important for data, like we talked about earlier. So whenever you're using a financial service, or if the app you use uses a payment gateway or some API partner, then I would say look out and make sure that they have the right certifications, both from government and independent bodies. So from local government certifications can be things like the Cominfo certification or licenses from BEI. International certifications can be things like your ISO 27001 for data security, and then also things like the PCI DSS certification for card processors. So typically companies who have put in the effort to get these certifications means that they are a legit operation and serious about their operation to go through independent audits. Okay, thank you, Mr. Gavin. And this is the last question from Ms. Novita for both of the speakers. What is the current positioning of Qisqas and BRIC in the Indonesian market, especially when compared to similar solution? Maybe we can start with Mas Delta. Bagaimana positioning Qisqas di market Indonesia, gitu ya? Terutama jika dibandingkan dengan solusi-solusi sejenis. Oke, terima kasih Bu Novita, pertanyaannya menarik. Qisqas angle-nya adalah end-to-end customer engagement solutions, Bu Novita. Seperti yang saya highlight tadi, yang namanya customer journey itu banyak banget, gitu ya. Mulai dari pre-sales, sales, dan post-sales, gitu ya. Dan kita mengangle supaya any kind of customer journey yang dibutuhkan oleh bisnis itu bisa dihandle menggunakan Qisqas. Baik lead generation itu atau pre-sales ya, maksudnya itu misalnya use case-nya biasanya ada klien yang kemudian pengen reach out ke channel-channel sosial media dan messaging untuk sales, misalnya iklan atau broadcasting mechanisms atau database engagement yang harapannya nanti bisa melakukan qualifying dan end up with sales. Terus transaction yang kedua itu kita memfasilitasi proses payment, proses transaksi, masuk misalnya di situ payment-nya, payment gateway-nya. Kita punya mitra yang bisa membantu automation di situ untuk jadi transaksinya itu bisa lewat chatting, orang nggak usah buka aplikasi lain. Terus yang ketiga post sales support. Jadi begitu udah jualan, setelah jualan itu kemudian bisa support, butuh komplain, butuh aduan, datangnya pasti ke sosial media lagi, kita bisa handle itu dengan baik. Utamanya itu bahwa kita adalah end-to-end customer engagement solution. Differentiator terbesar di antara solusi yang mirip adalah bahwa Qisqas itu experience-nya udah lama banget sih ngerjain solusi seperti ini. Kita udah 9 tahun lebih untuk menghandle solusi chatting dan messaging dan social media engagement. That's one. Itu tadi juga di-highlight bahwa kita sangat concern sama security. Jadi kita kemudian adopt certification tadi seperti Gavin bilang, ISO 27001, dan kita bakal adopt juga similar certifications in different part of the world gitu ya. Karena klien kita nggak cuma di Indonesia. Terus yang ketiga adalah
bahwa KISKAS itu sangat extensible. Artinya KISKAS punya basic package nih gitu. Dan basicnya aja udah lengkap tadi ya untuk end-to-end customer journey. Tapi ketika misalnya Mas Delta, saya punya CRM sendiri pengen diintegrasikan, saya punya payment sendiri mau diintegrasikan, saya punya proses atau customer data platform sendiri mau diintegrasikan. Itu jadi sangat mungkin. Saya senang tadi dari Mas Kevin cerita soal API economy. Kita sangat percaya dengan itu, bahwa ada banyak banget yang bisa disolusikan dari KISKAS, API-nya KISKAS, dan bisa diotomasi, melakukan otomasi maupun ekstensi dari apa yang KISKAS sudah provide. Itu mungkin ya Bu. Siapa dari Novita. Okay, terima kasih Mas Delta. Maybe for next answer, Mr. Gavin. Yeah, sure. Thanks so much for the question. So the market positioning of Brick right now. So maybe I'll start off by saying Brick is an open finance company. That's what people typically know us as. And the open finance sector is still very new. Many of the companies are just coming up in these couple of years. Very few companies are even more than a year or 2 years old. So very new sector. How we see ourselves is primarily as a API partner and API aggregator. So although we do build some of the connections directly to banks, other data sources ourselves, we also partner with other existing players to give our clients the widest coverage. And now to answer the question proper, how does Brick differ from other providers? I would highlight 3 things. First one is being an API first company. We really place a high importance of ease of use. So what that means is we are API first, we are developer first. So today, if you want to get started with Brick, you don't have to talk to anybody at all. You can just go to our website, sign up, instantly you'll get your API keys. Our API docs are all public. You can start development instantly, no approval required. There's some basic KYC, but less than 15 minutes sign up. Second is the widest coverage that we have, especially for data APIs versus any other providers in the market. So one plugin, you can get the most coverage. We cover banks, e-wallets, e-commerce, telco, and a lot more. And then the third point that I would raise that is often overlooked is reliability. So many API companies would talk about their coverage, how many connections they have, but not so many will talk about their uptime and reliability. So after the sexy things and the coverage and the percentage, when you really get down to working with a partner, what you want is for that connection to be stable and for them to be working all the time, not only working half the time. So reliability is this thing that we also place a lot of importance on, that many people overlook. Oke, thank you Mr. Gavin dan Bapak Delta atas jawaban yang sangat insightful ya. Semoga jawaban-jawaban dari kedua narasumber kita pada hari ini dapat memberikan insight baru bagi Bapak Ibu juga. Saya ingatkan lagi untuk pengisian feedback form masih kami buka, maka bagi peserta yang mengisi link feedback form berkesempatan untuk memenangkan hadiah yang akan diundi di sesi Lucky Draw pada akhir acara. Dan nanti juga bagi peserta yang mengisi feedback form akan mendapatkan deck presentasi dari kedua narasumber kita hari ini. Langsung saja Bapak Ibu sekalian dapat men-scan QR code yang ada di layar atau dengan mengklik link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Langsung saja ya kita mulai ke sesi bagi-bagi hadiah di CX Zone yang kelima hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, akan ada hadiah bagi para peserta yang mengikuti sesi Q&A. Langsung saja kami umumkan untuk pertanyaan terbaik ada dari Bapak Denny dan Bapak Hari. Selamat Bapak Denny dan Bapak Hari. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh tim kami lebih lanjut ya.
Oke, selanjutnya para peserta yang telah mengisi feedback form juga berhak mengikuti pengundian Lucky Draw yang akan diundi setelah ini. Nah, sepertinya spin wheels-nya sudah siap ya. Mungkin bisa langsung kita putar saja. Oke, selamat kepada Ibu Mary Ani yang telah memenangkan Lucky Draw yang pertama. Lalu untuk pemenang kedua, selamat kepada Bapak John Bryan sebagai pemenang kedua di Lucky Draw CX Zone yang kelima hari ini. Nanti hadiahnya akan dihubungi oleh tim kami lebih lanjut ya. Oke, dan akhirnya Bapak Delta dan Mr. Gavin atas pemaparan materinya. Semoga apa yang telah diberikan oleh para narasumber dapat bermanfaat bagi para peserta webinar CX Zone kali ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini hingga akhir. Jangan lupa untuk hadir di CX Zone berikutnya pada tanggal 21 Desember 2021 dengan pembicara dan topik yang tidak kalah menarik. Tunggu informasi selanjutnya di media sosial kami di Instagram @jescast. Baik, kalau begitu saya akhiri acara pada hari ini. Saya Weni Anggriani dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di CX Zone berikutnya.